Bisa ya? Kita mulai ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Muhammad Saidul Haq SPD MPD selaku CEO dari Fatan Media Group, dan kepada Mas Sahriza selaku mentor yang nanti akan membantu kegiatan kita, dan tak lupa kepada adik-adik mahasiswa Modul Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita akan melakukan kegiatan yaitu kelas inspirasi dengan topik utama pada kegiatan kewirausahaan. Dan pada kesempatan siang kali ini kita akan menghadirkan sosok pengusaha muda ya yang bisa kita katakan cukup sangat berhasil ya untuk kegiatan bisnisnya, yaitu Pak Muhammad Saidul Haq SPD MPD. Nanti Pak Aki akan bercerita ya bagaimana sebelum bangun bisnisnya. Di samping beliau juga sebagai seorang dosen atau PNS. Nah, saya kira ini menarik sekali ketika selama ini mainstream-nya itu adalah PNS, yaitu dilarang berbisnis, tapi Pak Aki punya gebrakan, Pak Aki punya sisi lain, yaitu PNS masih bisa berbisnis. Ini menarik karena sekarang ini jumlah pengusaha di negara kita sangat-sangat terbatas, ya, kurang dari 0,02%. Sementara pemerintah membutuhkan banyak sekali pengusaha-pengusaha muda untuk mendongkrak perekonomian kita. Terlebih negara maju itu identik dengan jumlah pengusaha yang besar. Ya, semakin besar atau persentase jumlah pengusaha mudanya, terus akan semakin besar pula kemakmurannya. Nah, ini adik-adik dari Modul Nusantara ini coba akan kita berikan kelas inspirasi untuk mengetahui bagaimana sih memulai usaha, apa tantangannya, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi berbagai macam kendala-kendala, baik kendala waktu, biaya, dan seterusnya. Ini kita menghadirkan Pak Haki selaku CEO dari Fatan Media yang banyak menggeluti bisnis baik di bidang catering ataupun dalam bidang industri kreatif. Nah, sekarang kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Haki. Selamat siang, Pak Pri. Ya, terima kasih Pak Haki telah bersedia untuk mengisi kelas Modul Nusantara. Sebagai gambaran Pak Haki, ini kita sebenarnya ada sekitar 17 atau 18 mahasiswa Pak Haki. Ini sudah bergabung lebih dari separuh. Yang lainnya mungkin karena kendala jaringan Pak Haki, karena lokasi tempat tinggalnya memang cukup beragam. Ada yang di kota, tapi ada yang di agak ke dalam yang memang kadang-kadang kendala jaringan masih jadi problem. Nah, ini merupakan program dari Kemendikbud Pak Haki, sehingga di kelas Modul Nusantara ini harus ada kelas inspirasi. Salah satunya menghasilkan pengetahuan, keterampilan khususnya dalam bidang penguasaan kompetensi kewirausahaan. Jadi tepat ini kita mengundang Pak Haki untuk memberikan sharing pengalamannya. Sebelum Pak Haki memberikan materi, saya sapa satu persatu dulu, saya sampling dulu. Mas Arizal sudah ready ya? Ini mentor kita. Ya, sudah. Baik, kemudian untuk Mbak Daro Jatul sudah ada? Ready ya? Oke. Mbak Safa Syahrani sudah siap di ruangan? Iya, Pak. Oke, Mbak Sisniwati sudah di ruangan? Sudah, Pak. Oke. Sudah saya uji petik, beberapa mahasiswa sudah ready untuk mendengarkan materi dari Pak Haki. Kalau gitu tanpa memperlama waktu, saya akan berikan kesempatan kepada Pak Haki untuk memberikan sharing pengalamannya. Nanti akan kita sambung dengan sesi diskusi dan tanya jawab langsung kepada Pak Haki sebagai narasumbernya. Monggo, Pak Haki, kami persilahkan. Terima kasih Pak Pri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Supriyanto selaku dosen pendamping ya, serta teman-teman mahasiswa sekalian dari berbagai perguruan tinggi ya di sini ya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa sharing pengalaman ya. Bukan berarti saya paling jago di sini, enggak, kita cuma sharing saja ya di sini. Ada yang lebih bagus dari saya, ada yang lebih baik dari saya. Nah, di sini kita hanya sifatnya sharing pengalaman saja. Nah, mudah-mudahan dari sesi sharing session ini
bisa dijadikan motivasi atau inspirasi kira-kira nanti setelah ini apa yang harus saya lakukan untuk memulai sebuah usaha baru. Nah, itu. Nah, saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, bisa tampil ya slide saya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita mulai, saya sedikit cerita dulu gimana sih memulai sebuah usaha dulu, sama kita mulai dulu dari kuliah dulu ya. Jadi tidak langsung instan mendirikan sebuah usaha, enggak. Kita belajarnya dari kampus dulu. Dulu saya kebetulan kuliahnya di UM, Universitas Negeri Malang. Saat itu mendapatkan program kalau sekarang KWU itu ya, wirausahaan itu. Nah, kalau dulu namanya wirausaha muda mandiri namanya. Tapi itu saya dapat sekitar dana insentif itu sekitar 18 juta pada saat itu ya. Pada saat itu kami bersama tim ada 5 orang itu mencoba mengembangkan sebuah bisnis advertising saat itu ya, tahun 2017. 2007, tahun 2007. Nah, saat itu tren-trennya baliho-baliho yang baru pertama kali yang banner-banner itu. Nah, kita mencoba mengembangkan usaha itu saat itu. Nah, usaha kami itu berjalan hampir sampai 2011. Nah, 2011 itu merupakan rintisan usaha kami yang namanya Pringsewu Advertising saat itu. Jadi kalau dulu di UM itu sudah banyak dikenal itu nama Pringsewu Advertising itu, karena kebetulan masih belum banyak yang sebanyak saat ini percetakan itu apa namanya percetakan yang hampir di setiap kecamatan sekarang ada. Dulu masih jarang. Nah, seiringnya berjalannya waktu dengan kesibukan yang timnya mulai berantakan ya, bukan berantakan dalam arti sudah mulai memikirkan skripsinya, mulai memikirkan tugas akhirnya kami mencoba untuk fokus ke skripsinya masing-masing karena takutnya nggak selesai malah keasikan usaha di sini. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk fokus ke tugas akhirnya masing-masing. Nah, tahun 2011 itu akhirnya kita berhenti fokus ke tugas akhirnya masing-masing. Nah, harapannya setelah lulus itu akan kita lanjutkan. Namun seiring berjalannya waktu, kami mengalami kendala jarak dan waktu ya. Sudah lulus kuliah, akhirnya kami orientasinya bukan main-main lagi ya, main-main lagi seperti kuliah ini kan masih main-main ya, belum fokus mencari pekerjaan, belum fokus mencari uang. Nah, setelah lulus kuliah, akhirnya fokusnya adalah mencari uang, mencari pekerjaan. Akhirnya tidak dilanjutkan usaha ini. Nah, oke, akhirnya usaha ini diakhiri. Cukup, walaupun sebenarnya prospeknya lumayan pada saat itu. Nah, setelah itu sambil jalan saya merintis sendiri, merintis
sendiri tetap saya lakukan walaupun hanya sebatas sebisanya saya. Nah, tahun 2015 kita branding baru, namanya adalah Fatan Media ini. Fatan Media. Jadi Fatan Media ini induk usahanya ya, yang berbentuk badan perseroan atau CV Fatan Media. Nah, di sini di dalamnya banyak sekali brand-brand yang apa namanya, yang bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, salah satunya Fatan Gift Shop, Java Catering, Java Wedding, Java Rent, Java Scaffolding, Java Fotografi. Nah, teman-teman di daerah-daerah selain di luar Surabaya mencari kata kunci brand-brand yang ada di sini mungkin nggak susah. Tadi di Google misalkan Java Catering itu akan muncul itu. Nanti akan muncul brand kita. Itu salah satu produk kita. Nah, saya lanjutkan, tahun 2015 kita membuat sebuah CV ya, CV dalam hal ini unit usahanya saat itu tetap melanjutkan dari segi advertising ya, desain, terus percetakan dan lain sebagainya. Namun ada beberapa hal yang kita kurangi. Jadi trennya sudah mulai bergeser. Jadi desainnya sekarang berbasis desain digital melalui sosial media dan lain sebagainya. Nah, itu kita manfaatkan untuk mengembangkan ke arah ke sana. Nah, selanjutnya kita membuat website, melayani pembuatan website, melayani pembuatan aplikasi dan lain sebagainya di bawah naungan Fatan Media itu sendiri. Nah, selanjutnya tahun 2016 kita mencoba pangsa pasar baru. Kebetulan tahun 2015 itu kita pindah ke Surabaya ya. Nah, kebetulan sebelumnya kita di Malang, habis itu kita pindah di Surabaya, pasarnya pasti berbeda. Nah, kita analisis pasar, ternyata apa namanya, kebutuhan terkait souvenir pernikahan itu sangat tinggi di Surabaya karena kalau di kota besar itu orang tuh nggak mau ribet ya, maunya beres, instan, cepat, murah. Nah, itu poin yang harus kita ketahui bersama. Jadi peluangnya dari situ. Nah, akhirnya kita membuat sebuah usaha di bidang souvenir, souvenir pernikahan, souvenir apa namanya, souvenir perusahaan dan lain sebagainya. Itu. Selanjutnya pada tahun 2018 kita mencoba mengembangkan ke arah wedding di bidang makanan, itu catering ya. Pada tahun 2018 kita membuat usaha baru yang namanya Java Catering. Nah, ini sama halnya dengan analisis usahanya tadi. Orang di Surabaya itu, mohon maaf, rumahnya sempit-sempit, gangnya sempit-sempit, nggak mungkin bisa masak sendiri. Nah, ini merupakan sebuah peluang di sini. Kenapa? Biasanya kalau rumahnya sempit, untuk masak itu agak susah, berhimpit-himpitan. Nah, orang maunya praktis, mas pesan catering saja lah, daripada ribet. Itu. Selanjutnya, tahun 2019 kita mengembangkan lagi sama di bidang wedding, kita mengembangkan Java Wedding atau Wedding Organizer. Kenapa brand ini muncul? Karena banyaknya permintaan dari pasar terkait lebih
lebih apa namanya lebih spesifik lagi atau lebih lebih maunya lebih beres lagi pernikahannya. Terus nggak mau pesan catering, nggak mau pesan dekor, nggak mau pesan apa-apa, nggak mau pesan foto, wis maunya wis pesan di satu WO ini semuanya dilayani sama WO-nya. Nah, itu juga jadi peluang buat kita. Wah, ini bisa jadi peluang untuk mengembangkan brand ini. Ya, akhirnya terbentuklah Java Wedding. Nah, selanjutnya pada tahun 2020 kita apa namanya karena alat kita banyak ya, peralatan peralatan catering, peralatan tenda dan lain sebagainya itu kita kan banyak. Daripada ini nggak dipakai pada saat event kita kosong, kenapa nggak harus disewakan? Nah, kita nggak mengeluarkan modal di sini, cuma membuat semacam brosur atau flash list harga terkait barang-barang yang kita miliki untuk disewakan. Nah, muncullah ide membuat brand baru namanya Java Rent, persewaan alat pesta. Jadi kalau kalau mau masak sendiri, tinggal sewa aja alatnya ke tempat kita seperti itu. Nah, itu masih banyak lagi ya brand-brand lain. Ada Java fotografi, ada Java dekorasi. Ini masih berhubungan dengan wedding semua. Nah, jadi customer itu tinggal masuk satu pintu sudah mendapatkan semuanya. Jadi nggak perlu ke sana ke sini, ke kantor ini, ke kantor ini, ke kantor ini untuk mengurusi sebuah pernikahan saja. Jadi cukup untuk satu pintu saja untuk mendapatkan semuanya itu. Nah, tentunya dari segi waktu itu efektif, praktis. Nah, makanya kami masih mengembangkan usaha lain yang masih hubungannya melayani customer di bidang pernikahan. Tuh. Nah, satu lagi yang ini yang apa namanya? Yang ini SBY. Ini SBY merupakan media Instagram ya. Nah, ini bisa mendatangkan mau promosi seputar Surabaya bisa lewat sini. Mau presentasi apa promosi apapun bisa lewat sini. Tentunya ada tarif-tarif tertentu yang bisa menggait 50.000 follower. Nah, 50.000 follower di sekitar kota Surabaya. Nah, tentunya media ini sangat efektif untuk melakukan promosi. Nah, misalkan di media cetak, promosinya jangkauannya berapa? Nah, beda lagi dengan yang berbasis digital, Instagram. Nah, kita bisa mendapatkan follower sekitar 50.000 follower. Nah, ini sangat efektif. Nah, ini saya kembali ke sini. Jadi kita punya beberapa brand ini ya. Ini bisa dicek sendiri teman-teman yang di kota-kota lain. Ini satu brand ini sebenarnya. Cuma kita punya induknya yang Fatal Media ini. Nah, itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini. Saya lanjutkan di sini. Saat ini siapa sih yang nggak mau ikut seleksi CPNS, mau jadi CPNS? Nah, ini yang jadi apa ya primadona lulusan kuliah, yang mana harapannya bisa jadi PNS, gaji tetap, gajinya tetap setiap bulanan, nah, kerjaannya sudah pasti, ada pensiun dan lain sebagainya. Ini sebuah idaman ya menjadi seorang PNS itu. Namun yang mengarah ke wirausaha itu yang masih sedikit ya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Peluangnya sebenarnya itu banyak sekali menjadi seorang pengusaha itu. Nah, padahal
kalau misalkan ditekuni, gajinya PNS itu kalah sama jadi gajinya pengusaha. Jadi gajinya PNS itu kalah sama gajinya pengusaha. Bahkan gajinya pengusaha itu lebih besar dari gajinya profesor. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus bisa memotivasi diri untuk membuka peluang usaha baru. Tentunya dari mana kita mulainya? Nah, kita dari sini. Bisa enggak ya aku menjadi seorang entrepreneur keren zaman sekarang? Bisa enggak kira-kira? Recording in progress. Mas Sahrial bisa bantu share screen, Mas. Tiba-tiba saya logout ini. Bisa nggak? Bisa. Sudah punya filenya belum, Mas Rizal? Halo, Mas Rizal? Jadi ini nanti proses dikirim, Pak. Ini kalau enggak saya kirim materi Pak Aki ada ini. Oh bisa. Oh ya. Oke, sudah masuk, Mas. Coba dicek ya. Silakan. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, sambil nunggu Mas Sahrial untuk share screen. Saya lanjutkan lagi. Kira-kira bisa nggak sih kita menjadi seorang wirausaha itu? Nah, saya yakin teman-teman semuanya bisa. Tinggal niatnya kita saja. Jadi, sebelum kita melakukan atau memulai sebuah usaha, kita harus tes pasar dulu ya. Jadi jangan langsung
membuat sebuah usaha baru tanpa ada analisis pasarnya. Jadi kita harus membaca peluang yang ada di sekitar kita itu apa. Nah, boleh dibilang membuka usaha itu mudah, tapi yang susah itu malah menjalankannya. Jadi bikin usaha itu modal anggap aja 2 juta, kita beli apa namanya, beli franchise-nya boba-boba itu bisa itu kita menjadi seorang wirausaha. Namun yang menjadi tantangan adalah menjalankan usaha itu sendiri. Gimana supaya usaha itu tetap bertahan. Nah, oke, next Mas. Oke, ini ya, menentukan ide atau peluang usaha. Ini harus kita ketahui bersama, jangan asal memilih usaha, kita harus mulai dari hal yang kita sukai. Teman-teman tuh sukanya di mana sih? Sukanya apa? Apa yang dikuasai? Itu yang modal pertama yang harus kita miliki sebagai ide dalam menentukan sebuah peluang usaha. Kalau sukanya gambar, berarti seputar pergambaran itu ide atau usaha yang kita jalankan. Yang suka desain, nah desain itu menjadi modal untuk merintis sebuah usaha. Yang suka kuliner, nah, kuliner itu yang menjadi sebuah apa namanya, usaha ataupun lainnya yang sesuai dengan apa yang disukai, dipahami dan dikuasai. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua adalah melakukan riset pasar dan kenali target pelanggan. Nah, kita harus mengetahui kebutuhan pasar itu apa sih. Misalkan kita berada di lingkungan baru, misalkan di sebuah perumahan baru. Nah, dari situ apa namanya, perumahan itu butuh apa sih? Misalkan toko sembakonya belum ada. Nah, ini bisa menjadi sebuah peluang membuka sebuah toko sembako misalkan. Nah, ataupun misalkan konter pulsanya belum ada. Nah, ini bisa jadi sebuah peluang usaha. Kita juga harus mempertimbangkan jarak antar apa namanya, rival kita, posisinya di mana, jarak jauh apa dekat. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kalaupun misalkan ada yang sama dengan usaha yang akan kita rintis, tentunya kita harus punya daya pembeda di tengah pasar itu. Jadi kita harus punya nilai lebih daripada usaha yang ada di sekitar situ yang lain. Nah, misalkan usaha kaos sablon, di sebelah rumah kita ada kaos sablon, tapi pesannya harus minimal misalkan 100 potong. Nah, kita bisa membuat terobosan, satu pun kita bisa membuatkan kaos sablon, misalkan seperti itu. Nah, jadi harus ada nilai daya pembedanya. Selagi jenis kainnya misalkan, jenis kainnya kita lebih bagus daripada yang sebelah, misalkan itu. Dan contoh lainnya silahkan disesuaikan dengan usaha di bidang apa. Jadi
3 poin ini yang harus kita tentukan untuk memulai ide sebuah usaha. Oke, itu ya 3 poin utama. Selanjutnya, Mas, next. Nah, ini kesalahan umum yang dilakukan usahawan di awal membuat usaha. Jadi, kesalahan yang sering dilakukan. Yang pertama adalah tidak memulai dari minat dan kemauan yang dimiliki. Jadi dia tuh masih belajar sebenarnya. Masih belajar, bukan hal yang disukai. Misalkan contohnya ya, seorang cowok memulai bisnis make up. Nah, contohnya seperti itu. Itu akan sulit berkembang kecuali ada partnernya, mungkin suaminya atau mungkin istrinya atau pacarnya yang mensupport itu. Jadi saling kolaborasi. Jadi cowoknya ada support sistemnya dari ceweknya itu atau istrinya. Itu cocok kalau usaha di bidang makeup kalau yang memimpin adalah cowok. Nah, yang kedua ini tidak mempunyai niat yang serius. Nah, ini masih suka main-main ya. Biasanya seperti itu. Jadi jika kita punya usaha, main-mainnya itu harus dikurangi, bahkan dihilangkan. Boleh main, tapi harus menentukan waktu yang tepat. Jangan samakan pada saat kita masih kuliah suka main-main dengan temannya dan lain sebagainya itu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang usaha, mana yang main-main. Diajak main ke rumah temannya berangkat, padahal dia harus jaga standnya yang usaha yang dilakukan itu. Ikut berangkat, akhirnya usahanya ditutup hanya untuk bermain-main. Itu. Terus yang ketiga adalah ikut-ikutan tren atau pilihan orang lain. Contohnya beberapa tahun yang lalu, contohnya adalah misalkan usaha es kepal Milo. Nah, itu tren-trenan. Akhirnya beberapa bulan saja akhirnya tren-trennya itu akan habis. Karena sudah hilang dari peradaban es kepal Milo. Pada saat itu tren-trennya hampir di setiap gang itu ada yang jual es kepal Milo. Karena itu tadi ikut-ikutan tren. Nah, beda lagi yang menjadi kebutuhan. Misalkan bikin usaha pempes bayi. Nah, itu hampir setiap bayi itu membutuhkan pempes. Nah, tinggal kita bisa nggak memaknai pembeda antara brand yang sudah ada, misalkan Mami Koko, apalah itu ya. Banyak sekali ya brand-brand pempes. Nah, apakah kita bisa menyaingi itu? Atau paling nggak produk kita lebih baik dari itu dengan harga yang sama. Nah, itu bisa menjadi peluang. Jadi yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Nah, apakah ada bayi yang nggak pakai pampers? Ada, tapi kan nggak banyak. Tapi kebutuhan pampersnya kan tinggi di sini. Oke, itu ya. Ikut-ikutan tren dan pilihan orang lain. Contohnya yang saya rasiokan yang masalah catering pernikahan tadi. Hampir setiap tahun itu orang nikah tuh banyak. Jumlah catering di Surabaya ada berapa? Nah, catering di Surabaya pun trennya trennya apa sih? Pangsa pasarnya beda-beda. Yang kelas menengah itu arahnya kemana, ke catering apa. Nah, kalau tempat saya, pasarnya itu kelas menengah sama menengah ke bawah. Jadi kalau menengah ke atas biar diurus catering yang lain. Karena apa? Jumlah penduduk yang menengah dan menengah ke bawah itu jumlahnya lebih banyak daripada yang menengah ke atas. Nah, itu jadi poin plusnya. Nah, jadi kita harus bisa menganalisis pasar seperti itu. Nah,
Oke, mungkin nanti disesuaikan dengan rancangan usaha yang dimiliki teman-teman. Yang keempat adalah terlalu buru-buru. Buru-buru, pengennya cepet ndang laku, cepet ndang untung. Nggak bisa seperti itu. Kita juga harus bisa kalau usaha awal itu bertahan itu aja sudah bagus. Bahkan kita perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu istilahnya adalah membakar uang. Saya kasih contoh ya. Pada awal mula Grab masuk, Grab itu memberikan diskon besar-besaran. Mau kemana ongkos Rp1. Mau kemana naik mobil pakai Grab ongkosnya Rp10. Nah, Grab itu tetap membayar sesuai tarif yang ada kepada drivernya. Nah, tapi Grab itu tetap membayarkan jumlah sesuai dengan tarif yang sebenarnya ke drivernya. Nah, berarti Grab itu memberikan atau membakar uang untuk promosi di situ. Jadi Grab itu membakar uang untuk promosi usahanya itu supaya bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, selanjutnya next, Mas. Nah, ini yang sering terjadi juga. Ketakutan yang sering dialami untuk memulai sebuah usaha. Nah, takut merugi. Menjadi seorang wirausaha itu adalah resikonya adalah rugi. Ya, resikonya adalah rugi dan dan juga bisa menjadi sebuah keuntungan. Jadi antara rugi dan untung itu beda tipis. Jadi tapi merugi ini menjadi sebuah ketakutan yang dialami oleh para usaha baru. Nah, yang kedua adalah tidak percaya diri, minder. Kira-kira usaha saya laku nggak ya? Gimana ya usaha saya bisa laku? Nanti ketemu temannya, oh pengusaha ini ya. Nah, itu akhirnya tidak percaya diri. Nah, oh jaga stan ya, misalkan seperti itu. Akhirnya dia tidak percaya diri, takut tertipu. Nah, terus takut bangkrut, tidak mampu mengelola keuangan. Nah, ini beberapa hal yang ketakutan yang sering dialami oleh seorang memulai usaha. Nah, dari ketakutan itu sebenarnya semuanya bisa dihilangkan ya, atau dihindari. Yang mana kalau kita berpikir optimis ya, bisa melakukan itu semua. Nah, anggap aja orang lain itu tidak tahu, kita yang lebih tahu daripada orang lain. Itu. Coba next, Mas Farizal. Nah, ini yang sering kita lihat ya di sosial media, di mana-mana itu sering kita lihat. Bisnis tanpa modal apakah bisa? Bisa. Kita memanfaatkan e-commerce ya, e-commerce yang ada di internet itu ya, bisa Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Kita memanfaatkan itu, kita ngambil barangnya orang lain untuk dijual. Kita hanya modal posting foto, upload foto, pasang harga dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, atau mungkin dropship dan lain sebagainya. Jadi
Kita nggak harus ngambil barangnya dulu, melainkan kita menjualkan barang ke orang lain. Contohnya mau menjualkan mobilnya orang, dipasangkan ke iklannya, nah, bisa seperti itu. Next, Mas. Nah, ini ya 5 bisnis online tanpa modal. Ada online video, ngedit video, blogger, dropship, afiliasi marketing, informasi produk dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa bisnis online yang tanpa modal. Kita hanya modal komunikasi saja, kita modal promosi saja, kita modal negosiasi saja. Itu yang bisa kita lakukan jika kita tidak memiliki modal. Contohnya saja, misalkan di tetangga kita ada yang jual tanah atau jual mobil, didatangi aja, bisa kami bantu menjualkan tanahnya. Nanti kita iklankan ke internet. Mungkin yang punya tanah itu nggak bisa iklan ke internet. Nah, dari situ kita masukkan ke OLX, Facebook. Nanti menghubungi kita hubungkan ke yang punya tanah itu. Misalkan itu contohnya. Nanti kita sistemnya fee-nya berapa dan lain sebagainya melalui komunikasi itu sendiri. Nah, itu. Dan masih banyak lagi, silakan bisa diamati kebutuhan di masyarakat itu seperti apa. Ada banyak UMKM yang nggak bisa bikin web, bikin video, bikin desain, sosial media dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah peluang usaha. Next, Mas. Nah, ini sebuah apa namanya usaha yang bermodal kecil yang bisa teman-teman lakukan tanpa harus mengurangi resiko kerugian. Nah, dan ini hampir menjadi sebuah kebutuhan saat ini. Usaha warung kopi sederhana. Nah, analisis pasarnya seperti apa? Saya yakin warung kopi di mana-mana tuh nggak ada yang sepi. Nah, tergantung kecepatan internetnya, apalagi yang jaga cewek cantik gitu, wis rame itu warung kopinya. Nah, itu bisa menjadi sebuah peluang usaha. Terus yang selanjutnya adalah membuka jasa laundry kiloan. Nah, saya yakin yang kos-kos itu malas nyuci, biasanya laundry itu jadi solusi itu. Bisa jadi sebuah peluang itu. Buka laundry di dekat kampus, dekat kantor, pabrik, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sebuah peluang. Menjual pulsa dan pakai data internet. Nah, ini hampir semuanya butuh pakai data ya, nggak usah dibahas lagi. Tinggal kita bagaimana pemasarannya, bagaimana cara apa namanya melayani customer-nya seperti apa. Usaha kecil di bidang online. Nah, misalnya lewat Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, bisa digunakan untuk ini. Karena orang sekarang tuh pengennya yang praktis-praktis. Kadang saya beli apa gitu ya, daripada keluar gitu tinggal Tokopedia, besok barang nyampe sendiri. Nah, kalau dihitung-hitung lebih murah kadang-kadang. Misalkan saya mau beli alat, misalkan beli bor gitu ya. Beli bor itu anggap aja harganya 100.000. 100.000 perjalanannya ke kota kurang lebih 20.000. Belum lagi parkirnya. Nah, dengan harga yang sama mungkin tambah ongkir 6.000 sudah sampai rumah besok. Kan lebih ringan atau lebih
lebih hemat di situ. Belum lagi ada diskon-diskon yang ditawarkan oleh marketplace-nya itu. Nah, belum lagi waktu kita yang terbuang. Nah, jadi orang tuh maunya yang praktis-praktis seperti itu. Itu bisa dijadikan sebuah peluang untuk usaha. Nah, atau bikin sebuah franchise yang saat ini lagi trending itu kan boba-bobaan itu ya. Boba, terus coklat, kopi yang jadi franchise. Oke, itu kurang lebih usaha kecil yang bisa menjadi inspirasi ya. Oke, selanjutnya next. Nah, ini ya, gagal itu dari sini loh. Gagal menjadi pengusaha itu awalnya dari sini. Mencari alasan, suka menyalahkan orang lain, tidak jujur, malas, terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri itu kalau berlebihan itu juga nggak bagus. Ragu dalam mengambil keputusan, tak punya tujuan jelas, sulit kerjasama dan tidak terorganisir dan malu. Nah, ini 10 ini yang harus dihindari. Mencari alasan, misalkan mau diajak kemana gitu alasannya ada aja. Padahal diajaknya ke arah kebaikan. Oke, itu suka menyalahkan orang lain, salah sedikit menyalahkan orang lain. Nah, itu terkait sifat buruk yang gagal menjadi seorang pengusaha. Selanjutnya next, Mas. Nah, dari sini akhirnya kita bisa ya, tentunya bisa menemukan ide usaha apa yang akan kita lakukan. Kalau saya kalau bahasa saya namanya nekat aja menjadi seorang usaha. Kalau nggak nekat nggak akan punya usaha. Takut ini, nekat saja. Tapi nekatnya harus terukur ya, jangan nekat asal nekat. Jadi nekatnya terukur, kira-kira harus bisa berpikir rasional, apa yang harus dipenuhi, apa yang harus dihindari, dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya yakin teman-teman bisa mendirikan sebuah usaha baru, mendirikan atau membuat sebuah produk baru terkait dengan apa yang menjadi atau yang disukai, yang digemari, yang diminati. Itu. Oke, next selanjutnya Mas. Nah, ini penting ini. Jangan lupa ngopi dan jalan-jalan. Ini penting. Kenapa? Bukan hanya sekedar ngopi saja ya. Sebentar ya, saya tak matikan dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Kenapa ngopi dan jalan-jalan itu penting? Dari sini kita bisa melihat dunia luar, kebutuhan pasar, inovasi apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau biasanya saya melakukan ini jika saya mengalami kebuntuan atau pengen mengembangkan apa tapi belum punya ide. Biasanya saya ke warung kopi hanya sebatas nongkrong-nongkrong saja. Nah, dari situlah nanti biasanya ide-ide muncul. Mungkin dari segi lihat bentuk promosinya di warung kopi itu seperti apa, di kafenya itu seperti apa, desain kemasannya di kafe itu seperti apa, bentuk menunya seperti apa. Dari situ nanti akan muncul, oh, ya apa nanti kayak gini. Gimana kalau dibuat seperti ini? Nah, itu. Jadi ngopi tidak hanya sebatas ngopi, melainkan kita bisa melirik kanan kiri apa yang bisa kita amati.
Nah, misalkan dari ngopi itu sendiri, misalkan ada menu tambahan lain atau menu menu yang lain yang bisa dimasukkan di menu catering kita. Contohnya itu ya kalau saya ya, contoh. Atau mungkin dekorasinya bagus ya apa nek gimana kalau apa namanya desain dekorasinya kafe itu dibuat seperti eh, diterapkan di desain catering waktu nikahan, cocok gak ya? Nah, seperti itulah. Jadi tidak hanya sebatas ngopi saja, tapi kita amati apa yang bisa kita lakukan. Di samping itu kita membaca peluang pasar terkait kebutuhan pasarnya. Nah, jalan-jalan. Jalan-jalan itu enggak sekadar jalan-jalan aja, main kemana. Naik motor keliling-keliling Surabaya. Kita lihat kanan kiri. Apa yang bisa diambil ide-idenya. Nah, dari situ misalkan di tengah jalan ada sebuah promo yang menarik. Beli 1 gratis 3. Nah, ini bisa diterapkan. Misalkan beli 100 pack gratis 50 pack misalkan. Nah, itu salah satu inspirasi-inspirasi itu ada di jalan semua. Nah, kita tinggal modifikasi, kita amati dan kita tiru. Nah, jadi ini penting. Ngopi tidak hanya sebatas ngopi, jalan-jalan tidak sebatas jalan-jalan. Nah, itu Mas. Next selanjutnya. Boleh dibilang hampir setiap minggu, 1 minggu sekali saya masih sering ke warung kopi. Dari tingkat yang warung kopi kaki 5 sampai yang menengah, menengah ke atas. Nah, dari situ kita cari inspirasi. Nah, ini kewajiban yang harus kita lakukan adalah wajib, hukumnya wajib ya. Nah, ini sebelum memulai sesuatu, sebelum mulai kegiatan apapun, membuka usaha, mau bikin produk baru, mau bikin apapun, mintalah doa kepada orang tua, terutama ibu. Ini sangat penting dan wajib harus dilakukan. Apalagi yang apa namanya, boleh dibilang doa ibu, doa yang paling dahsyat ya. Restu ibu akan membuka rezeki kita. Nah, dahsyatnya doa ibu bisa mengubah takdir anaknya. Nah, ini. Jadi teman-teman semua, kegiatan apapun, walaupun mau usaha, mau apapun, mau belajar, mau ujian pun lah, mintalah restu ke ibunya masing-masing. Insya Allah nanti akan barokah, akan diberikan kelancaran. Walaupun nggak bisa ketemu langsung, cukup lewat WA, telepon, dan lain sebagainya. Nah, ini harus wajib dilakukan. Jika ingin sukses, itu kuncinya. Itu harus wajib dilakukan. Oke Mas, next. Yang kedua ini, sedekah. Berapapun nilainya, lakukan ini setiap hari. Berapapun nilainya. Nah, 1.000, 2.000, 5.000, 3.000, 1 juta, 50.000, 500.000. Nah, lakukan ini. Kenapa? Nanti akan ada yang mengganti. Jadi, kalau driver saya berangkat gitu ya, mau kirim makan, mau apa, mesti saya kasih uang tertentu untuk jika ketemu di jalan yang membutuhkan dikasih. Kenapa? Itu yang akan menjadi apa namanya, tameng kita dari dari situlah nanti akan dibukakan jalan yang terbaik dari sedekah ini. Itu. Jadi berapapun nilainya, upayakan sehari itu melakukan sedekah.
Dan nggak perlu ngomong-ngomong ke sana ke sini, aku tadi gini, aku ini, nggak perlu. Cukup kita yang tahu, kita aja yang tahu. Oke, next Mas. Nah, soft skill apa sih yang harus dimiliki? Ini harus wajib dimiliki ya oleh teman-teman, terutama generasi milenial ini harus bisa ini semua. Kalau nggak gitu teman-teman akan tertindas oleh yang lainnya. Yang pertama apa Mas? Komunikasi. Sering-seringlah komunikasi dengan orang lain. Jadi komunikasi, syukur-syukur bisa menggait apa namanya, yang menjadi investor, bisa mendatangkan investor. Komunikasi dengan orang lain, komunikasi dengan pelanggan, bagaimana menghadapi komplain. Nah, dari komunikasi ini pernah terjadi, saya cerita ya. Pada saat itu kebetulan acaranya itu apa ya, di gang yang sempit ya, di gang yang sempit dan jaraknya dengan jalan raya itu susah. Nah, driver kita itu kesasar ya, pada saat itu membawa makanan ya jumlahnya banyak juga sih. Pada waktu yang kita estimasikan itu seharusnya lebih cepat karena kita kasih restan keterlambatan tuh biasanya 1 jam. Jadi 1 jam sebelum acara mulai itu sudah ada di sana. Biasanya itu kita ya untuk catering. Nah, pada saat itu yang punya acara itu susah dihubungi, jalannya sempit, nggak bisa masuk, akhirnya marah-marah. Nah, bagaimana kita menghadapi komplain yang seperti itu? Pertamanya marah-marah sekali karena merasa apa ya, ya memang apa namanya, sama-sama mengakui kesalahan, maksudnya berarti kami juga mengakui kesalahan kalau makanan kami terlambat, walaupun sebenarnya nggak lama terlambatnya, tapi marahnya minta ampun kemarin. Nah, dari situ, komunikasi yang baik, kita jelaskan, eee, kita kasih rasional, kita coba menghubungi yang punya rumah tapi nggak bisa, kita kita sudah kasih restan, berangkat lebih dulu, namun di jalannya seperti ini. Nah, akhirnya dia memahami, oh ternyata sebenarnya sudah diantisipasi semua ini, namun apa daya lah, memang kondisi yang di luar rencana, akhirnya beliaunya memahami seperti itu. Karena komunikasi itu sendiri. Tapi kalau kalau kita sama-sama marah, akhirnya nanti nggak ketemu titik temunya di mana. Kalau merasa semuanya sama-sama merasa benar. Nah, itu. Jadi komunikasi itu sangat penting. Yang kedua adalah membangun sistem. Jadi kita harus bisa membangun sistem ya. Usaha itu harus bisa jalan tanpa adanya kita. Jadi walaupun kita kemana-mana, sistem itu jalan. Walaupun saya ngajar, walaupun saya kegiatan lain, usaha saya tetap jalan. Kenapa? Sistemnya sudah terbangun di sini. Jadi ada SOP-SOP yang harus dilakukan, apa yang harus diikuti, itu sudah berjalan dengan baik. Beda lagi kalau nggak punya sistem. Nggak punya sistem itu kalau nggak ada kita, usaha itu akan berhenti. Karena sistemnya nggak jalan. Misalkan yang pengelolaan kita sendiri, kalau misalnya usahanya jualan, yang menjual kita sendiri. Kalau kita nggak bangun sistem, ya sudah berhenti di situ. Kita sakit ya wis berhenti usahanya. Nah, sembuh baru jalan lagi. Kalau kita punya sistem, yang ambil barang karyawannya, ambilnya di mana-mana, harga jualnya berapa yang tahu karyawannya. Tapi tidak semuanya harus ditunjukkan karyawan. Ada sisi-sisi yang harus dirahasiakan di sini. Tapi yang penting adalah sistemnya itu sendiri. Oke, next Mas.
mengelola keuangan. Nah, ini yang agak susah ya, teman-teman. Mengelola keuangan. Apalagi kita, pengusaha baru itu, kalau dapat uang besar itu maunya jalan-jalan terus. Nah, untungnya buat jalan-jalan terus. Nah, jadi kita harus pintar-pintar mengelola keuangan, mana modal, mana untung, mana uang operasional. Nah, kita harus bisa memeta-metakan itu, jangan sampai modal digunakan untuk senang-senang. Nggak lama itu usaha itu. Nah, jadi sisihkan untung untuk jalan-jalan, itu yang benar. Jangan sampai modal dijadikan untuk jalan-jalan. Oke, next, Mas. Nah, ini disiplin waktu dan manajemen waktu. Teman-teman harus punya time management yang bagus. Jangan sampai mengecewakan pelanggan. Misalkan teman-teman buka jasa desain tertentu ya, tanggal sekian harus selesai. Tiba-tiba nggak selesai, nanti akan dimarahi orang. Padahal itu menjadi sebuah deadline. Nah, samping itu kedatangan datang tepat waktu kerja, waktunya diatur, kapan istirahat dan lain sebagainya. Itu time manajemennya harus juga bagus. Oke, next, Mas. Nah, ini teman-teman harus bisa digital marketing. Nah, sekarang trennya tuh semuanya berbasis digital. Jadi semuanya tuh harus berbasis digital. Teman-teman harus menguasai sosial media, website dan lain sebagainya, itu harus menjadi sebuah kewajiban, keharusan, harus memiliki keahlian di bidang itu. Nah, kalau nggak punya keahlian itu, kalian akan ditindas oleh yang lain. Sekarang marketing yang offline itu sekarang sudah mulai bergeser, semuanya ke arah digital semua. Oke, jadi kita harus memiliki kemampuan di bidang digital marketing. Caranya bagaimana? Banyak modul-modul digital marketing yang ada di internet yang bisa dimanfaatkan untuk belajar. Bisa cari mentor-mentor wirausaha untuk memulai usaha. Jadi teman-teman bisa mencari mentor-mentor wirausaha yang nanti jika ada kendala, teman-teman bisa konsultasi, diskusi apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan masukan untuk memulai usaha baru itu sendiri. Jadi jangan terlalu percaya diri, wis aku iso dewe, tanpa harus ada bantuan orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita sesi tanya jawab ya. Nah, jika ada yang ditanyakan, silahkan kita sharing saja. Mudah-mudahan yang ada di sini bisa merintis usaha baru, tentunya kesuksesan yang kita harapkan bersama. Oke, monggo Mas Rizal, saya kembalikan ke Pak Pri atau gimana nih? Ya, saya dulu. Oke. Terima kasih Pak Haki atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Pak Haki ini memang unik ya, di atas sekalian ya, karena memang PNS ya, yang biasa mindsetnya itu adalah anteng, adem ayem, menerima gaji bulanan, tapi keluar dari zona nyaman, memilih untuk menjadi seorang pengusaha, ya, meskipun tidak melepaskan baju pegawainya. Sehingga tentu saja di sini pasti bebannya lebih berat, ya, baik beban dari sisi waktu ataupun dari sisi tagihan kerja dan seterusnya. Nah, ini menarik ya, tadi bisa kita tangkap beberapa poin. Yang pertama, kalau bagi saya urutan pertama adalah bagaimana minta restu orang tua. Ini. Yang kedua, saya senang dengan kalimatnya suka ngopi.
Nah, ngopi itu juga cari inspirasi, ada kaitan dengan bisnis. Itu saya kira poin-poin penting. Yang ketiga, penting juga bagi saya memulai bisnis bukan besok-besok, tapi mulailah sekarang sejak jadi mahasiswa. Mumpung ini adalah kelasnya kelas para mahasiswa, jadi klub. Ya. Oleh karena itu perlu saya buka diskusi agar nanti adik-adik ini bisa menggali dan menyerap banyak terkait pengalaman yang Pak Hagi miliki. Silakan, ini saya buka sesi diskusi untuk termin pertama 3 orang, nanti dijawab Pak Hagi langsung, satu nanti Mas Rizal juga bisa memandu acara. Oke. Silakan yang mau bertanya, ayo, atau memberikan pendapat. Ini banyak teman-teman dari Sumatera, Pak Hagi, biasanya roh bisnisnya cukup tinggi nih. Orang Minang kan terkenal dengan jiwa bisnisnya. Nah, ini ada Mbak Sinta Zahra. Siapa lagi? Atau kita beri kesempatan dulu buat Mbak Sinta? Oke, Mbak Sinta dulu silakan. Terima kasih Pak Pri untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara mendapatkan nomor induk berusaha supaya usaha menjadi resmi, Pak. Itu saja pertanyaan dari Sinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kah selain Mbak Sinta? Kalau nggak ada, langsung kita berikan Pak Hagi menjawab. Oke, ada Mbak Reski ya. Mbak Reski dulu silakan. Biar nanti sekalian jawabnya Pak Hagi. Mbak Reski silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara kita memulai usaha sementara kita mahasiswa ini punya budget yang terbatas, Pak, begitu. Awal mulanya sekali itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sinta ya. Oh, bukan Mbak Reski. Oke, yang ketiga untuk termin pertama ini Mbak Safa, silakan Mbak Safa. Halo, Mbak Safa. Mbak Safa dari UNM. Iya Pak, baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Safa dari Universitas Negeri Makassar di Sulawesi Selatan. Baik, sesuai dengan apa yang tadi kita telah bahas, itu mengenai mengenai usaha begitu Pak. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai banyak sekali cabang-cabang usaha, banyak sekali jenis-jenis usaha yang telah Bapak bangun. Nah, sepanjang perjalanan Bapak dalam membangun usaha tersebut, apakah kendala apa saja yang Bapak hadapi Pak gitu? Karena kita lihat tadi sangat banyak sekali usaha-usaha Bapak yang ditampilkan seperti itu Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Safa. Jadi ada 3 pertanyaan Pak Hagi. Yang pertama tadi dari Mbak Siti ya, Siti Yara ya. Bertanya tentang bagaimana mendapatkan, ya siapa tadi yang pertama? Yang pokoknya ini bertanya tentang bagaimana mendapatkan NIB agar usahanya menjadi legal formal. Kemudian yang kedua, bagaimana memulai usaha dalam kondisi modal terbatas. Kalau kata Bob Sadin itu modal dengkul. Nah ini gimana Pak Hagi itu. Yang ketiga dari Mbak Mbak Sinta ya. Mbak Safa ya. Katanya bagaimana kendala-kendalanya Pak Hagi, apa tantangannya memulai bisnis karena memang usahanya banyak. Monggo Pak Hagi, silakan untuk dijawab. Oke, terima kasih Pak Pri. Saya menjawab yang pertama ya, terkait legalitas usaha. Jadi saat ini kita tuh tidak perlu repot-repot mengurus usaha sendiri ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang lain sebenarnya untuk membuka usaha ini. Jadi ada jasa yang mengurusi terkait legalitas usaha. Dan harganya pun enggak terlalu mahal, puluhan juta enggak. 1 juta pun bisa kita memiliki legalitas sebuah usaha. Dan itu pun semuanya diuruskan kita tahu beres. Nah, kalau kita ngurus sendiri apakah bisa? Bisa. Tapi ya itu tadi, kalau kita harus bisa memanage waktu ya. Kalau dari saya tentunya waktu yang buat ngurus itu, kalau saya pakai yang lain, itu mending pakai jasa itu. Jadi antara
500 sampai 1 juta itu sudah bisa kita punya usaha. Dan itu diuruskan. Silakan dicari di Google. Jasa legalitas usaha. Banyak sekali yang memberi tawaran itu. Mereka memanfaatkan peluang membuat jasa legalitas usaha. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing datang ke kantor ini, dinas ini, karena semuanya sudah diuruskan. Bahkan ke RT RW pun diuruskan mereka, kita hanya tinggal mendampingi saja. Apakah bisa dilakukan sendiri? Bisa. Cuma waktu kita, kalau mungkin teman-teman sendiri mau dilakukan boleh. Nanti ada prosedur yang ada dilakukan tahap-tahapnya. Masing-masing kota kabupaten tentunya beda ya. Bisa dicek di dinas perizinan ya. Nah, seperti itu. Kalau saya seperti itu dulu waktu memulai usaha legalitasnya. Terus yang kedua terkait dengan saya nggak punya modal, tapi saya pengen usaha. Teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi, kita berangkatnya modal yang dari kita miliki. Bisanya apa kita? Bisa menulis, yaitu dijadikan modal. Bisa bahasa Inggris, itu dijadikan modal. Jasa translate bahasa Inggris, misalkan. Jasa proofread, itu bisa jadikan sebuah jasa. Nah, apakah bisa dilembagakan? Bisa. Nanti jasa itu CV misalkan apa media proofread profesional, misalkan seperti itu. Nah, kita punya keahlian di bidang desain. Kita nggak perlu modal banyak-banyak, paling cuma laptop yang kita miliki untuk mendesain sesuatu yang dimintai oleh customer. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa cari di Google ya. Freelance itu banyak sekali di sana. Nah, berawal dari situlah nanti akan terinspirasi atau usaha baru akan terbentuk. Jadi di freelance itu banyak yang menawarkan kebutuhan terkait apa yang kita butuhkan. Misalkan saya butuh desain banner pameran, misalkan ya. Namun saya sebenarnya bisa melakukan itu semua, tapi waktu saya untuk mendesain itu nggak ada, karena kesibukan saya yang bermacam-macam ya, mulai dari kegiatan kampus, kegiatan yang lain, akhirnya saya menggunakan jasa orang lain. Nah, tentunya jasa-jasa itu akan menawarkan tarif yang beragam. Nanti kita tinggal menentukan aja yang mau yang profesional atau yang medium, ada yang pemula. Nah, pemula yang hasilnya bagus, medium yang hasilnya bagus. Nah, di situ nanti akan kita terfilter sendiri. Seperti itu. Jadi berawallah dari apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, apa yang kita minati. Itu. Jadi seperti yang disampaikan Bob Sadino, modalnya dari dengkul. Nah, itu. Berarti dari apa yang kita miliki itu berangkat. Contohnya, kita bisa desain ya, share aja di Facebook Marketplace tuh. Jasa desain apa gitu. Nanti cantumkan nomor WA. Jika berminat silakan menghubungi ini. Posting di OLX, di Shopee, Tokopedia, jasa ini. Dari modal yang kita miliki, modal dengkul itu sendiri tadi. Nah, itu tanpa mengeluarkan modal. Daftar Shopee juga gratis. Daftar OLX juga gratis. Ya. Daftar Facebook juga gratis. Tinggal upload aja. Nanti orang lain akan menghubungi kita terkait kebutuhan mereka. Terus yang ketiga adalah kendala atau permasalahan yang dihadapi pada saat memulai usaha. Ya tadi ya, dalam menjalankan usaha ini ya. Banyak sekali
ya teman-teman. Kendala yang kita hadapi itu mulai dari sumber daya manusianya, pegawainya itu ya. Jadi saya sedikit cerita saja ya. Kita tidak boleh tergantung kepada orang lain, tidak boleh terlalu percaya kepada orang lain. Jadi pernah kejadian seperti koki di tempat kita pada saat hari H itu dia nggak masuk. Alasannya sakit dan lain sebagainya. Terus siapa yang menghandle ini? Padahal ini pesanan sudah masuk, sudah lama. Apa yang harus kita lakukan? Dengan waktu yang sekian itu. Akhirnya ya mau nggak mau ya harus dimasakkan. Gimana caranya? Dengan waktu yang mepet itu. Nah, itu yang pertama. Jadi pernah jadi kita ditinggal sama kokinya. Ditinggal nggak masuk gitu. Itu jadi permasalahan. Jadi kita harus punya backup koki atau yang masak itu. Yang kedua, kalau usaha di bidang kuliner itu, pegawai itu tidak boleh membawa sisa makanan apapun dari sisa yang dimasak. Oke lah, mungkin dari sepele ya, mungkin dari segi kita, alah paling juga dimakan sisa-sisanya. Namun, itu akan menjadi bumerang buat kita nanti. Nah, contohnya seperti ini cerita dari teman saya, sederhananya, tapi hampir sama cerita. Jadi teman saya itu buka warung kopi, yang mana tutupnya jam 9 malam. Nah, di situ ada pilihan menu kopi, ada gorengan, dan lain sebagainya. Nah, pegawainya itu di jam 9 kurang seperempat, dia tuh menggoreng gorengan itu agak banyak. Padahal kalau diprediksi, kemungkinan itu nggak akan habis dalam waktu seperempat jam. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Nah, tentunya kalau sisa nanti akan kita bawa pulang. Akhirnya kan seperti itu. Jadi akan memicu apa ya, korupsi atau apa ya? Ya itulah. Jadi makanya kalau di bidang kuliner, pegawai itu tidak boleh membawa makanan apapun dibawa pulang. Padahal sebenarnya ya apa ya, ya itu tadi. Kalau dari segi kemanusiaan, ujung-ujungnya kita buang tentunya. Tapi itu akan menimbulkan sifat yang kurang bagus nantinya. Seperti itu. Nah, itu kedua. Dan masih banyak lagi ya permasalahan-permasalahan terkait pengaturan jadwal event dan lain sebagainya, pengaturan armada, satunya event di sini, satunya event di sini, satunya event di sini, dalam waktu bersamaan, jamnya sama. Nah, itu ya itu permasalahan yang sering kita hadapi itu seperti itu. Jadi misalkan sehari kita dapat 4 event, satunya di Gresik, satunya di Sidoarjo, satunya di Surabaya. Armada kita cuma 3. Nah, yang berangkat ke sini siapa, yang ke sana siapa, yang ke sini siapa, yang balik lagi siapa, yang pindah ke sana siapa. Nah, seperti itulah permasalahan yang klasik yang sering kita alami. Nah, belum lagi setelah event sini ngambil di sana. Nah, putar-putar aja seperti itu. Nah, itu masalah yang sering kita hadapi. Nah, mungkin itu sedikit permasalahan yang kita informasikan, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau saya ceritakan sehari nggak selesai ini terkait permasalahan yang kita hadapi. Monggo Pak Pri. Kata yang tadi. Lagi ini luar biasa sekali pengalamannya. Ternyata dalam membangun bisnis itu banyak sekali kendala-kendalanya ya. Ya, sampai ada indikasi sabotase juga Pak Agi ya dari apa namanya itu pesaing dan seterusnya. Ini tadi sudah dijawab dengan Pak Agi lengkap bagaimana cara memformalkan usaha, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan, kendala, dan juga bagaimana memulai bisnis dalam kondisi 0 rupiah atau modal dengkul.
Apakah masih ada yang ditanyakan? Adik-adik sekalian? Pak Agi? Monggo, ini mumpung ketemu karena jarang-jarang kita bisa menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Ini Mbak Siti ini pertanyaan sesi berikutnya atau tadi udah bertanya, Mbak Siti? Tadi mohon maaf Pak, tadi Sinta Pak. Gimana? Mohon maaf tadi yang tanya pertama itu Sinta Zahara. Kalau saya Siti Zahara. Oh sama ya Zaharanya. Untung saya nggak manggil Mbak Zahara, bisa keliru ini. Tadi Sinta, sekarang Siti. Ada dua nih sama Mbak Sisniwati. Gimana Pak Agi? Masih ada waktu Pak Agi? Monggo. Silakan kalau gitu Mbak Siti Zahara dan Mbak Sisniwati berurutan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Siti ingin bertanya Pak. Jadi kebetulan Siti sudah buka usaha kecil dan yang pasarnya tuh untuk mahasiswa itu makanan ya Pak. Jadi kalau misalnya setiap masuk perkuliahan kami membuka makanan tersebut. Cuman kalau misalnya libur kami ada juga coba untuk buka usaha kami itu. Cuman kayak pasarnya itu agak kurang Pak gitu. Jadi kami membuat kesepakatan untuk membukanya di hari perkuliahan saja. Kalau misalnya di hari libur kami off-kan. Itu gimana Pak? Pasti tentunya usaha kami tidak berkembang. Cuman itu bisa membuat kegagalan di dalam usaha kami atau bagaimana Pak? Mohon sarannya Pak. Dan usahanya apa, Mbak? Kuliner apa? Makanan apa? Makanan kondok mini Pak. Sejenis makanan Korea seperti itu Pak. Oke. Makanan-makanan Korea. Langsung saja jawab aja Pak Pri ya. Oke, langsung saja saya jawab aja ya Mbak Siti ya. Makanan Korea saat ini jadi trending ya. Boleh dibilang jadi trending ya. Tinggal kita memanage-nya seperti apa. Nah, kalau menurut saya usaha di bidang makanan Korea itu saat ini ya jadi trending. Tinggal kita memanage-nya seperti apa. Kita bisa bergabung ke GoFood, Gojek dan lain sebagainya itu. Nah, itu nggak mahal kok registrasinya itu. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, orang tuh maunya yang instan. Kadang-kadang, mohon maaf ya, saya mau beli roti bakar itu mungkin nggak jauh dari tempat saya. Mungkin selisih 2 blok dari tempat saya. Kalau berjalan mungkin nggak ada 5 menit mungkin. Saya milih Gojek gitu. Kenapa? Harganya mungkin nggak selisih banyak, tapi kadang mau keluar itu males. Harus ganti baju dan lain sebagainya, harus ngeluarin motor dan lain sebagainya. Nah, kalau Gojek kan tinggal pegang HP, pesan apa, belum lagi dapat diskon. Nah, itu. Jadi manfaatkan delivery online itu, Mbak, untuk meningkatkan usahanya. Saya yakin bisa itu. Terus yang kedua adalah packaging-nya. Orang tuh kadang-kadang yang dilihat tuh gambarnya sih, Mbak. Dari mana tadi? Saya kok sering pakai bahasa Jawa karena kadang-kadang apa ya? Biasa pakai bahasa Jawa ya. Jadi packaging-nya itu dibaguskan ya. Jadi kalau orang itu melihatnya dari tampilan pertama itu dari packaging-nya. Kadang-kadang belum merasakan enaknya enggaknya itu dari packaging-nya bagus ya, tampilannya bagus ya, keren ya, enak ini pasti dalamnya. Padahal belum tentu enak. Misalkan itu ya. Nah, packaging-nya dibuat yang bagus, yang rapi gitu. Terus di foto yang bagus. Akhirnya kan orang menilainya berbeda. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan sama-sama produknya, satu di foto yang pakai candid, satu di foto asal-asalan foto, itu hasilnya akan berbeda. Benar nggak? Kalau kita sebagai customer lah ya. Jadi satunya di foto candid ada blur-blurnya gitu ya.
bibirnya belakang, dikasih bunga-bunga belakangnya, terus bunganya warna-warni, sama foto di meja gitu aja, hasilnya akan berbeda. Itu. Nah, setelah itu baru apa namanya? Saya rasa analisis pasarnya sudah oke lah. Saat ini jadi masih trending ya. Kebutuhan banyak yang suka makanan Korea, tapi saya nggak suka ya karena lidah saya lidah Jawa ya. Saya lebih suka nasi pecel daripada makanan Korea. Gitu. Jadi pasarnya memang jelas gitu, tertentu. Nah, itu beberapa masukan yang harus dilakukan ya. Packaging-nya, promosinya, bisa juga dilakukan itu tadi, apa namanya, promonya tadi ya. Promonya tadi, misalkan beli satu apa tadi namanya? Produknya itu beli satu gratis satu, padahal harganya sudah dinaikkan 2 kali lipatnya, misalkan seperti itu. Nah, orang lain yang dilihat apa promonya itu, walaupun harganya sebenarnya harganya segitu. Nah, itu strategi marketing aja itu. Jadi orang tuh melihat tulisan promo yang besar gitu, padahal harganya sama sebenarnya. Hanya strategi promosi aja. Bikin logo yang bagus, yang keren, itu akan menjadi minat untuk dikenal oleh masyarakat. Ya, itu dari segi brandingnya, Mbak ya. Mungkin itu. Monggo jika ada yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Aki, luar biasa ini penjelasannya. Sudah sangat menyeluruh. Apakah masih ada yang ditanyakan ke Pak Aki dari adik-adik mahasiswa? Adakah yang ditanyakan? Atau cukup? Kalau cukup nanti kelas saya serahkan ke Mas Rizal untuk sesi closing dan seterusnya. Gimana? Cukup yang ditanyakan? Oke, nampaknya cukup ya. Sudah 2 jam juga. Dari jam 1 kita sudah hampir 2 jam. Ya. Baik Pak Aki, terima kasih atas pemberian sharing ilmu, sharing pengalaman, dan juga tips and trik untuk menjadi pengusaha. Saya kira ini pas sekali dengan semangat yang digaungkan pemerintah, bagaimana mahasiswa itu harus memiliki jiwa wirausaha. Jangan hanya berpikir jadi pegawai, tapi jadilah para pengusaha yang bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Terima kasih Pak Aki atas pemberiannya, dan kelas akan saya kembalikan kepada Mas Sahrizal. Oh, ada putrinya Pak Aki ini. Kan saya... Ya, halo. Dek, apain Dek? Mana Mas Fatan? ya, besok main lagi ya sama Mas Mirza. Oke. Baik Mas Sahrizal, kelas saya serahkan ke Mas Sahrizal. Ya, terima kasih Pak Aki. Ya, sukses selalu. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Pri, terima kasih Pak Aki atas penyampaian materinya luar biasa. Kita belajar banyak hal soal dunia wirausaha. Nah, apalagi teman-teman juga di sini Mas juga melihat ada yang sudah mulai menekuni usaha, punya interesting dengan usahanya teman-teman, entah itu usahanya apa. Nah, jadi kegiatan hari ini benar-benar bisa membawa insight buat kita semua, apalagi yang memulai usaha itu adalah mahasiswa ya. Nah, kita punya istilahnya apa itu rencana untuk berwirausaha, atau bahkan juga dengan kita berwirausaha itu kita apa ya, jadi profesi kita ataupun dari hasil wirausaha itu sedikit menambah uang jajan ya buat teman-teman ya, apalagi mahasiswa ya. Jadi silaturahmi ya yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Aki, yang memang sudah punya pengalaman yang luar biasa ya. Bagaimana tadi juga dijelaskan apa latar usahanya, berbagai macam prosesnya, lalu juga ada kendala. Nah, saya pikir juga pasti ya, apapun yang bakal kita mulai, usaha apapun itu, ya, kita akan selalu menghadapi cobaan, tantangan ya. Tinggal bagaimana kita, kalau kita memang benar-benar berniat ya untuk memulai usaha ya,
apalagi juga kita didukung dengan niat yang sungguh-sungguh, rencana yang juga matang, nah itu akan membawa pada kesuksesan, pada usaha yang benar-benar kita ingin jalankan. Jadi kuncinya adalah kita mau berusaha, kita mau mempunyai tekad yang kuat, rencana yang juga matang. Nah, insya Allah nanti kesuksesan itu akan bakal kita dapatkan. Oke, sekian, terima kasih ya atas kehadiran teman-teman semua. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Pak Pri, narasumber kita Pak Haki ya, atas kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman untuk melakukan presensi ya. Hari ini presensinya sampai jam 4 ya. Jadi semoga teman-teman tetap ikut di Zoom lalu juga tetap melakukan presensi. Oke, akhir kata dan sebelum Mas tutup, kita juga sesi terakhir ya, kita dokumentasikan kegiatan hari ini. Sayang sekali Pak Haki sudah lebih ya. Silakan teman-teman bisa, kalau tidak ada kendala online, silakan bisa diundangkan. Oke, sudah ya. Pasang pose 1, 2, 3. Oke. Ya, adik-adik sekali ya. Ini sudah ada pengumuman ini nanti di grup tadi terkait dengan persiapan pencairan honor. Jadi Bang belum menyiapkan administrasinya sudah disiapkan ya. Monggo nanti yang mahasiswa bisa tanya-tanya apa persyaratannya, yang mentor apa persyaratannya ya. Ya, itu aja informasinya. Mohon dilengkapi semuanya. Ya, oke, terima kasih Pak Pri. Nah, ya ada informasi terkait dengan jadi teman-teman ya segala urusan soal administrasi ya bisa mulai dicicil ya, apalagi teman-teman yang sebelumnya ada kendala bisa disampaikan kembali hari ini, kemudian di-list ya apa kendalanya nanti bisa juga disampaikan ya. Terus nanti biar nanti Mas juga bantu ataupun juga Pak Pri ya untuk memberikan akses ya katakanlah. Oke, sekian, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga sehat selalu, tetap jaga stamina teman-teman ya, karena perjalanan kita juga masih panjang ya, hingga sampai akhir semester ya. Oke, silakan bisa live. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, masih Mas. Terima kasih Pak. Siswa ini saya di Jakarta, posisi ini saya mudik pulang kampung ini. Ya, hati-hati loh Pak. Di Jogja ini. Terima kasih ya. Lalu saya izin ya Mas Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.